Bab 369. Penyakit Meli Yang. Ucapan menginspirasi Nakamura ini membuat anggota Liga Nasional sangat bersemangat, tidak tahan memikirkan masa depan, momen cemerlang setelah bergabung dengan Liga Pembunuh Dewa. Mengikuti kakak besar akan memiliki hidup yang enak. Melihat sekelompok orang bodoh ini, Kimura Musashi diam-diam menghela napas. Mereka ini mana bisa disebut kakak besar, jelas-jelas sedang bergembira di ujung pisau, menari di atas api. Tunggu mati saja. Saat kekuasaan pebela diri dari berbagai negara di dunia bergerak, Louis Lu bertindak seakan tidak ada hubungannya dengannya, dengan santai mulai melakukan pekerjaan awalnya. Mengobati menyelamatkan orang. Putri Yosef Yang, Gubernur Provinsi Jiangnan, Meli Yang, saat meregangkan pinggang terlalu menggunakan tenaga, lengannya tiba-tiba tidak dapat diturunkan, terus melakukan pose aneh mengangkat tangan tinggi-tinggi melebihi kepala. Ini bukan yang paling canggung, yang paling canggung adalah, hari ini datang tidak sedikit rekan kerja ke rumah Yosef Yang. Semuanya sedang mengobrolkan tentang gugurnya Kaisar Dewa Louis, suasana sangat berat. Tiba-tiba melihat Meli yang seperti ini, semua orang tidak tahan dibuat tertawa olehnya. Meli yang kesal, melihat ayahnya, Yosef yang juga sedang menahan tawa, dia seketika dari malu menjadi marah berkata, "Aku sudah seperti ini, kamu masih bisa tertawa, sebenarnya kamu ayahku bukan?" "Haha, kamu gadis ini, apa yang kamu bicarakan? Bila aku bukan ayahmu, maka siapa lagi?" Yosef yang awalnya ingin memarahi, namun sejujurnya rupa putrinya yang seperti ini terlalu lucu, jadi tidak tahan tertawa. Kali ini Meli yang semakin marah, berkata, "Aku merasa Paman Sen lebih baik darimu." Senyum Yosef yang membeku. Dia tentu saja tahu siapa Paman Sen yang dikatakan putrinya. Owen Sen. Hubungan keduanya sangat baik, dulu juga pernah sama-sama mengejar seorang kakak kelas klub kaligrafi dan tulis. Pada akhirnya Yosef yang menang, berhasil mendapatkan kakak kelas, serta bertahan memasuki pernikahan. Meli yang adalah putri yang dilahirkan oleh kakak kelas klubnya, yaitu juga istrinya yang sekarang. Karena hubungan Owen Sen dan Yosef yang lumayan, dua keluarga juga dekat, sering membicarakan hal menarik yang terjadi dulu untuk menggodanya saat mengobrol. Meli yang sudah banyak mendengar, tentu saja juga tahu hal-hal lampau di antara mereka. Melihat ayahnya tertawa begitu gembira, Meli yang baru sengaja mengatakan satu kalimat ini, benar saja langsung melihat senyum di wajah ayahnya seketika membeku. Beberapa rekan kerja di sebelah juga terlihat canggung. "Paman Sen siapa?" Uhuk. Untuk mencairkan kecanggungan, Yosef yang berdeham pelan, berkata, "Paman Senmu dan aku adalah teman lama, sudah seharusnya baik kepadamu, namun kamu hanya melihat luarnya. Saat Paman Senmu pulang ke rumah, tidak tahu seberapa galaknya dia pada putrinya." Ucapan Yosef yang ini, menjelaskan hubungannya, juga mencairkan rasa canggung. Seorang rekan kerja tertawa berkata, "Benar, biasanya aku juga galak pada anakku, tidak mungkin galak pada keponakanku." Benar. Meli, di tempat kerja, ayahmu sering memberitahu kami seberapa hebatnya kamu, dia begitu bangga. Benar. Rekan-rekan kerja banyak bicara, dengan cepat melewati topik yang ambigu ini. Untuk menghindari putrinya melanjutkan kesal, Yosef yang tidak keterlaluan, sambil menelepon sambil berkata, Sudahlah, hanya penyakit kecil ini saja, aku akan meminta saudara Lu datang." Meli yang benar saja tidak bicara apapun lagi. Dia tetap sangat percaya ilmu medis Louis Lu. Dulu saat wakil kepala rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Provinsi, Marvin Zhao, datang membantu kakek melakukan akupuntur,
tidak hati-hati menusukkan sebuah jarum ke kaki kakeknya, pada akhirnya diobati oleh Louis Lu. Dulu Marvin Zhao itu menyebut Louis Lu sebagai ayah guru, jadi kesan Louis Lu untuk Meli yang sangat dalam. Ada dokter ajaib Lu yang turun tangan, hal kecil ini memang bukan masalah. Sedangkan Yosef yang langsung teringat Louis Lu, satu sisi karena percaya pada ilmu medis Louis Lu, di sisi lain, dia juga orang yang menghargai orang berbakat. Berharap bisa melalui kesempatan ini, merekomendasikan pada lebih banyak rekan. Dokter ajaib kota Jiang, Master Louis. Salah satu manapun dari dua julukan ini sama-sama memiliki bobot. Bila melihat lagi usia Louis Lu, bobot ini pasti cukup mencapai langkah mengejutkan. Orang biasa mungkin bermimpi pun tidak berani memikirkan ke arah itu. Saat menerima telepon Yosef Yang, Louis Lu kebetulan tidak ada urusan, jadi setuju pergi ke rumah keluarga Yang. Yosef yang awalnya ingin meminta sekretarisnya menyetir menjemput Louis Lu, namun Louis Lu menolaknya. Dia belum begitu sombong sampai seperti itu. Untuk orang yang akur dengannya, sikap Louis Lu sangat santai, bisa tidak meminta bayaran pengobatan. Untuk orang yang tidak akur dengannya, walaupun memberikan biaya pengobatan yang sangat mahal, Louis Lu juga akan meremehkannya. Yosef yang termasuk jenis yang akur. Dia adalah seorang pejabat yang baik. Jadi setelah menerima telepon ini, Louis Lu segera pergi ke rumah keluarga Yang. Di dalam ruang tamu duduk rekan-rekan kerja Yosef Yang, jabatan mereka tidak rendah. Barusan Yosef yang dengan misterius mengenalkan pada mereka, saudara Louis Lu yang sebentar lagi akan datang tidak biasa, kebetulan mengenalkan pada kalian. Bisa disebut saudara oleh gubernur, lagi pula masih memujinya orang yang tidak biasa, maka pasti tidak akan biasa saja. Para rekan kerja itu seketika sangat penasaran pada saudara Louis Lu ini. Tidak lama kemudian, seorang pemuda tiba di rumah keluarga Yang. Yosef yang segera dengan ramah berdiri menyambut, tersenyum berkata, "Saudara Louis Lu, merepotkanmu datang kemari." Pemuda itu adalah Louis Lu, tersenyum melambaikan tangan berkata, "Gubernur yang tidak perlu sungkan, kita adalah orang dekat. Karena kamu juga tahu orang dekat, kenapa memanggil begitu kaku, nanti langsung panggil Kak Yosef saja." Walaupun Yosef yang adalah gubernur provinsi Jiangnan, namun dia ramah, tidak sombong sedikit pun, sebelumnya masih pernah makan sate di pinggir jalan dengan Louis Lu. Ini juga alasan kenapa kesan Yosef yang baik untuk Louis Lu. Rekan lainnya di dalam ruang tamu tentu saja ikut berdiri saat melihat gubernur berdiri. Saat tatapan mereka menatap ke arah Louis Lu, mereka sedikit tertegun. Ini adalah saudara Louis Lu yang dikatakan tidak biasa oleh gubernur. Bersambung. Bab 370. Terlalu percaya diri. Penilaian Yosef yang pada Louis Lu sangat tinggi, semua orang sangat penasaran padanya, namun saat benar-benar melihat Louis Lu, mereka merasa sedikit terkejut. Terlalu muda. Masalah usia Louis Lu selalu menjadi masalah. Contohnya ada dua orang di depan menyebut diri mereka sebagai pengobat tradisional Tiongkok, yang satu mulai belajar ilmu medis dari umur 18 tahun, melewati 5 tahun studi sarjana, 3 tahun studi pasca sarjana, lalu pergi ke rumah sakit berjuang beberapa tahun, kira-kira berumur 30 tahun. Sedangkan yang satunya lagi mulai belajar pengobatan tradisional Tiongkok sejak umur 60 tahun, menghabiskan waktu 2 tahun mengikuti ujian lisensi pengobatan tradisional Tiongkok secara mandiri. Dalam keadaan tidak menunjukkan resume yang sama, menyuruh keduanya untuk praktek pada saat bersamaan, kira-kira sebagian besar pasien akan memilih pengobat tradisional Tiongkok senior yang hanya belajar 2 tahun.
Apalagi ingin memalsukan resume bukanlah hal yang sulit. Ini salah satu alasan kenapa sekarang ada banyak penipu pengobatan tradisional Tiongkok yang merajalela. Orang-orang ini biasanya menggunakan nama pengobat tradisional Tiongkok senior, melakukan beberapa hal tidak bermoral, menipu orang-orang tua untuk membeli suplemen, merusak reputasi pengobat tradisional Tiongkok negara Long. Pada akhirnya kesimpulannya hanya satu kata, usia. Sembarangan mencari rubah tua dan mengenakan jas dokter putih padanya, berani menyebut dirinya sebagai Huatuo terlahir kembali, dokter ajaib. Yang utama adalah kebanyakan orang tertipu hal ini. Pengobatan tradisional Tiongkok semakin tua semakin baik, ini sudah menjadi semacam konsep yang melekat. Jadi saat rekan-rekan Yosef yang melihat Louis Lu adalah seorang dokter ajaib begitu muda, mereka terkejut. Namun hanya terkejut saja, tidak mengatakan keraguan. Bagaimanapun mereka juga intelektual yang bekerja di departemen terkait, memiliki pandangan yang jauh lebih luas dari orang biasa, tahu di dunia ini ada sangat banyak orang yang memiliki kemampuan unik. Dokter ajaib berumur 20 tahun, belum tentu tidak mungkin. Satu alasan lagi adalah karena penilaian gubernur pada Louis Lu ini begitu tinggi, maka pasti memiliki alasan. Jadi rekan-rekan Yosef yang ini hanya sedikit tertegun sejenak, lalu berinisiatif tersenyum pada Louis Lu. Yosef yang masih ingin memperkenalkan satu persatu rekannya pada Louis Lu. Saat ini di belakangnya terdengar suara Meli yang mengomel, "Ayah, sekarang aku memiliki banyak alasan percaya kamu pasti bukan ayah kandungku. Di sini jelas-jelas masih ada seorang pasien, kalian malah mengobrol di sana seperti tidak ada apa-apa, benar-benar tidak menganggapku pasien ini. Sungguh keterlaluan." Mendengar suara putrinya, Yosef yang seketika menunjukkan ekspresi canggung. Sejujurnya, dia sungguh lupa. Awalnya ingin memanggil Louis Lu kemari dan bukan mengundang dokter lain, karena ingin membuat rekan-rekannya berkenalan dengan pemuda berbakat provinsi Jiangnan ini. Saat bertemu Louis Lu, Yosef yang terlalu asyik mengobrol, memang melupakan penyakit putrinya. Sungguh canggung. Louis Lu tersenyum berkata, "Kak Yosef, aku lebih baik mengobati putrimu dulu, walaupun hanya sebuah gejala kecil, namun proses pengobatan tetap akan sedikit berliku." Meli yang bertanya, "Dokter ajaib Lu, aku hanya meregangkan pinggang saja, lengan tidak dapat diturunkan, apa ini karena otot kejang?" Louis Lu berpikir sejenak, berkata, "Menurut pengobatan tradisional Tiongkok, penyakitmu ini termasuk vitalitas yang tidak kuat, ditambah serangan patogen angin, menghambat meridian, cara pengobatan juga mudah. Hanya menekan keras titik akupuntur di bawah pusarmu saja." Sambil bicara, Louis Lu tiba-tiba mengulurkan sebuah jari, bersiap menekan ke arah bawah pusar Meli yang hanya saja jarinya belum menyentuh rok yang putih itu, tiba-tiba terdengar suara tamparan keras. Wajah Louis Lu menerima tamparan. Yosef yang dan rekan-rekan lainnya sedikit bengong. Terutama rekan-rekan itu, karena penasaran, jadi sangat memperhatikan cara mengobati Louis Lu, ingin tahu atas dasar apa dia mendapatkan penilaian setinggi ini. Saat melihat Louis Lu mengatakan patologi pengobatan tradisional Tiongkok, mereka masih berseru takjub. Tidak heran orang yang dihormati gubernur, benar saja memiliki kemampuan. Namun saat mendengar cara pengobatan yang dikatakan Louis Lu, rasa takjub ini seketika menghilang, hanya merasa sangat absurd. Lengan tidak dapat diturunkan, apa hubungannya dengan titik akupuntur di bawah pusar? Apakah gubernur salah menilai anak muda ini? Benar saja seperti dugaan, cara mengobati Louis Lu yang absurd seketika diruntuhkan oleh sebuah tamparan keras. Semua orang sedikit menggeleng. Namun selanjutnya tertegun. Tamparan. Siapa yang memukul?
Tak disangka putri Yosef Yang, Mel Yang. Dia sebagai seorang gadis, dua lengan diangkat tinggi-tinggi, dia sudah memiliki rasa tidak aman yang sangat besar. Tiba-tiba Louis Lu mengulurkan tangan ingin memegang perutnya, tentu saja takut. Begitu takut, sepasang tangan akan refleks melakukan gerakan pertahanan diri, tidak hanya menurunkannya, masih menamparkan Louis Lu. Setelah semua orang tertegun, baru menyadari hal ini. Melly yang juga seperti ini. Saat dia menamparkan Louis Lu, dia merasa sangat malu. Sekarang menyadari Louis Lu barusan berbuat seperti itu sebenarnya membantu mengobatinya. Melly yang dengan sangat bersalah berkata, Maaf dokter ajaib Lu, kalau tidak, kamu pukul balik aku. Seperti dugaan. Louis Lu mengusap pipinya, sama sekali tidak perhitungan hal kecil seperti ini, hanya dalam hati mencelos, kelihatannya dia terlalu percaya diri pada parasnya. Dia masih mengira saat Melly yang hampir menamparnya, dia akan tidak tega menamparkan wajah setampan ini, akan segera bereaksi dan menarik tangan. Terlalu percaya diri sungguh mengerikan, menerima tamparan dengan sia-sia. Hebat, saudara Lu sungguh sangat hebat, cara mengobati setiap kali begitu unik dan ajaib, sejujurnya membuatku sangat kagum. Yosef yang tak tahan bertepuk tangan berkata, bagus. Rekan-rekan di sampingnya juga ikut bertepuk tangan, berduyun-duyun memuji dokter ajaib Lu memiliki kemampuan baik, gubernur memiliki pandangan baik. Louis Lu melambaikan tangan berkata, terlalu memuji, aku dulu hanya penasaran membaca banyak pengobatan tradisional Tiongkok saja saat bosan, menemui beberapa penyakit aneh, semuanya menggunakan kebijaksanaan orang zaman dulu. Saudara Lu terlalu merendah, walaupun caranya dipelajari dari buku ajaib pengobatan tradisional Tiongkok, namun bila bukan karena membaca banyak buku, bagaimana mungkin bisa melakukan dengan begitu mudah? Dokter ajaib kota Jiang, memang seperti reputasinya. Mendengar pujian Yosef Yang, semua orang baru tersadar, ternyata pemuda di depan mereka ini adalah dokter ajaib kota Jiang yang sangat terkenal beberapa waktu lalu. Pantas saja, bersambung.